Babu maja'a bab apa-apa yang datang opoma fi sifati abwabil jannah di dalam sifat pintu-pintu surga. Hatta sanal Fadlu benu Sobah al-Baghdadi. Al-Baghdadi ini ya orang Baghdad. Hatta sana Ma'nu benu Isa al-Qazas an Khalid bin Abi Bakrin. Khalid bin Abu Bakar bin Ubaid bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah ini, jadi secara nasab masih keturunan Umar bin Khattab. Jadi Khalid bin Abu Bakar bin Ubaid bin Abdullah bin Umar bin Khattab al-Adawi al-Madani. An Salim ibni Abdillah, dari Salim bin Abdillah. Nah, Salim ini juga cucunya Umar bin Khattab. Jadi Salim bin Abdillah bin Umar bin Khattab. An Abi, dari bapaknya Salim. Bapaknya Salim berarti Abdullah, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Umar. Qala, berkata Abi atau Ibnu Umar. Qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babu umati, utawi pintu umatku, alladzi yang yadkhuluna, masuk mereka, minhu, dari pintu tersebut, al jannata, pada surga. Jadi pintu umatku yang mana mereka akan masuk surga lewat pintu tersebut. Arduhu, utawi luasnya pintu, iku masiratur raqib, perjalanan orang yang naik kendaraan, al jawad, yang bagus. Atau di versi lain ada al mujawid, yang memperbaiki. Artinya si raqib itu ya ngeramut kudanya betul sampai kuda tersebut dalam perjalanan itu juga bagus. Jadi intinya jaraknya itu seperti orang yang naik kendaraan, yang mana kendaraannya itu adalah kendaraan yang bagus, yang terawat, yang kopen, yang teramut. Salasan, selama 3. 3 ini ada yang menjelaskan 3 hari, ada yang menjelaskan 3 tahun. Jadi dari satu gawangan pintu ke gawangan pintu yang lain, atau bisa digambarkan gawangan pintu kanan menuju gawangan pintu kiri, itu kalau ditempuh oleh orang yang naik kuda dan kudanya adalah kuda yang bagus, yang terawat, itu ditempuh selama 3 hari. Ada juga yang menjelaskan 3 ini adalah 3 tahun. 3 tahun. Kalau saya ya lebih cenderung yang 3 tahun itu. Walaupun ada yang menjelaskan 3 hari. Kenapa? Umat manusia itu jumlahnya banyak. Mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu jumlahnya banyak. Lah, kenapa hidup di bumi kok bumi bisa menampung? Karena mereka hidup bergantian. Jadi mbahnya mati digantikan bapaknya,
bapaknya mati digantikan apa anaknya lagi, jadi mbahnya mati, cucunya lahir. Nah, nanti generasi satunya mati, nah, generasi berikutnya lahir, kan gitu. Sehingga dunia itu walaupun kecil ya muat, karena ditinggali secara bergantian, kan gitu. Adapun di akhirat itu semua makhluk dihidupkan secara bersama-sama, sehingga logikanya membutuhkan tempat yang berkali-kali lipat lebih besar gitu. Jadi dunia itu kalau dibandingkan akhirat ya kecil. Lah kenapa orang hidup di dunia kok cukup-cukup saja? Ya karena hidupnya bergantian, ya kan? Jadi generasi satu mati, ganti generasi berikutnya, ya kan? Jadi ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahir, kan gitu. Ya. Nah, kalau di akhirat itu dihidupkan secara bersama-sama, maka butuh tempat yang lebih luas. Nah, kalau pintunya kecil, hanya ditempuh 3 hari, nggak cukup. Nggak cukup. Cuma kemudian inahum sesungguhnya mereka iku layut atuna niscaya didesak mereka, atau bahasanya berdesaan mereka alaihi atas pintu. Jadi mereka masuk ke pintu itu masih berdesaan. Kata sehingga takadu hampir apa mana kibuhum pundak mereka iku tazulu putus apa pundak, karena desaannya begitu luar biasa. Nah, bagaimana mereka habis melakukan perjalanan panjang dari alam ruh ke alam dunia, masuk ke alam kubur, masuk ke alam akhirat. Di alam akhirat itu ya nanti ngalami macam-macam. Terus begitu dipersilahkan masuk surga, pikiran mereka ya ini bisa istirahat dengan tenang ini, wes. Bisa istirahat dengan tenang, nyaman. Akhirnya yaitu mereka berdesaan ingin masuk ke dalam surga.